mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Perjalanan Risang Janaka semakin jauh meninggalkan tapal batas wilayah kota Raja Mataram. Suatu saat dia menyeberangi daerah hutan, lembah, ataupun ladang-ladang penduduk. Gandu terus membuntutinya dengan tingkah lakunya yang suatu saat konyol. Hal itu justru membuat Risang Janaka cepat dapat melupakan rasa sesanya akibat dosa-dosa yang dilakukan pada putri Pusutarai, Ratna Lumbini. Di suatu senja yang indah, ketika langit berwarna kekuning-kuningan, mereka kembali merambah hutan. Risang Janaka berhenti ketika melihat sesuatu yang aneh di bawah pohon ara yang besar lagi rindang. Sesuatu itu mirip manusia, dan ternyata memang dia manusia. Wah, Kang, ternyata dia orang. Lihat, Kang, kakinya dililit akar pohon. Terus itu lengannya sampai ada lumutnya. Wah, rambutnya panjang sekali, penuh daun-daun pohon kering. Apa ya yang dilakukan di tempat ini? Aneh sekali orang ini. Sejak kapan dia duduk bersila seperti ini? Tadi kulihat matanya mengedip, tapi kok sekarang matanya sudah terpejam lagi? Ih, kumisnya kotor sekali, penuh debu. Dan pakaiannya, Kang, pakaiannya sudah tidak pantas dipakai orang. Tinggal seperti cawat. Wah, jangan-jangan dia orang gila, Kang. Apa kamu tidak bisa diam sebentar, Gandu? Aku belum pernah melihat orang seperti ini, Kang. Bagiku aneh sekali. Tapi, Kang, apa dia masih hidup? Kok diam saja seperti arca batu? Dadanya juga sudah tidak turun naik seperti orang bernapas. Kulitnya sudah kuning pucat. Wah, pasti orang ini sudah mati, Kang. Belum tentu, Gandu. Walaupun setiap hari kita bertemu dengan orang-orang, dengan banyak manusia, tapi sepengetahuan kita tentang manusia sebenarnya masih sedikit sekali. Coba saja lihat, Kang. Sini, lihat lebih dekat kalau tidak percaya. Menurut pendapatku, orang ini sudah tidak punya nyawa lagi, alias sudah mati. Mungkin dia gembel kelaparan, lalu istirahat di bawah pohon ini, lalu sakit, lalu mati di sini. Tidak ada yang mengurus jenazahnya, sampai kakinya dililit akar-akar pohon. Mungkin saja dia seorang pertapa, Gandu. Pertapa? Ya. Jadi menurut Kakang Janaka, orang ini sedang bertapa? Ya, mungkin saja begitu. Coba saja kamu sapa. Hati-hati, yang sopan. Apa dia bisa mendengar suaraku, Kang? Iya, coba saja. Jangan membantah terus. Belum dicoba, sudah tidak percaya. Baik, Kang. Akan kucoba. Akan kusapa orang ini. Ya. Pak? Kek? Bagaimana aku harus menyebutnya ya, Kang? Bapak atau kakek? Atau Aki? Ya, terserah kamu. Sebut saja apa maumu. Bapak boleh, kakek juga boleh. Baiklah. Maaf, Kek. Apa kakek masih hidup atau sudah mati? Hus, menyapa orang kok begitu? Soalnya aku kan tidak tahu, Kang, apa dia masih hidup atau sudah mati. Kek, kakek sedang tidur ya? Atau kakek sedang bertapa? Untuk apa kakek bertapa? Diam saja, Kang. Tidak mau menjawab apa-apa. Matanya juga masih tertutup rapat. Kakek jangan marah ya. Jangan tersinggung. Aku tidak bermaksud jahat kok. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Siapa nama kakek? Kamu siapa? Saking terkejutnya, Gandu sampai melompat begitu mendengar suara laki-laki tua berjenggot membalas sapaannya. Selanjutnya laki-laki tua itu membuka mata dan mengurai tangannya. Kakinya diselonjorkan ke depan.
Kemudian dia mengusap-usap kepalanya yang penuh daun-daun kering, mengibas-ngibaskan lengannya yang berwarna kehijau-hijauan karena lumut. Gandus sedikit takut melihat pemandangan di depannya, kemudian berdiri merapat ke arah Risang Janaka. Kamu siapa? Kalian ini siapa? Mau kemana? Dan mengapa kalian mengganggu aku? Maaf, Kek. Bocah ini memang belum mengerti tata krama. Untuk itu, saya mohon maaf atas kesalahannya. Nama saya Risang Janaka, Kek. Iya. Saya Gandu. Gandu artinya bantal. Bantal itu empuk. Enak dipakai untuk alas kepala kalau sedang tidur. Kakek namanya siapa? Sudah lama sekali saya tidak pernah memikirkan nama saya sendiri. Kalau begitu, kakek sudah lupa nama sendiri. Terus bagaimana kalau orang memanggil kakek? Ya, entahlah. Sudah lama sekali saya tidak ketemu sama orang-orang. Baru sekali ini saya bicara sama orang lain. Biasanya saya bicara dengan diri sendiri. Aneh, bicara kok dengan diri sendiri. Tanya sendiri, dijawab sendiri. Ngomong sendiri, begitu ya, Kek? Kamu lucu. Kepalamu gundul. Lucu. Tapi kamu punya hati yang baik. Punya bakat menjadi orang baik. Maaf. Barangkali ini merupakan pertanyaan yang bersifat agak pribadi. Apakah kakek seorang pertapa? Apakah kakek sedang dalam keadaan bertapa di tempat ini? Oh, sejak berusia 40 tahun, saya sudah mulai bertapa dan tidak pernah berhenti bertapa sampai sekarang. Siapa namamu tadi? Risang Janaka, Kek. Risang Janaka. Dan kamu bocah kepala gundul, kalian berdua mau kemana? Entahlah, Kek. Pertanyaan itu sangat sederhana. Tapi saya tidak bisa menjawabnya. Karena saya memang tidak mempunyai tujuan yang pasti. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Saya sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Kebetulan sekali, saya ingin minta petunjuk kakek. Saya ingin minta saran dan nasihat kakek. Itu kalau kakek berkenan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saya akan berusaha mengatasi sendiri persoalan hidup saya. Jangan berkecil hati, Risang Janaka. Saya sama sekali tidak keberatan membantumu. Kalau hanya soal nasihat, saran, ataupun petunjuk, barangkali saya bisa memberikan. Tapi kalau yang lain-lain, maaf, saya tidak punya apa-apa. Maksud kakek dengan yang lain itu apa? Uang, makanan, atau pakaian? Begitu ya, Kek? Gundul, kamu benar-benar lucu. Tapi kamu jujur. Aku senang sama orang yang jujur. Jujur dan sederhana. Sederhana bukan berarti miskin.
Sederhana artinya mau berpikir apa adanya, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Ayo Risang Janaka, kita cari tempat duduk yang nyaman. Tak jauh dari tempat ini ada sebuah gua kecil. Di sana kita bisa ngobrol, bicara tentang apa saja. Kau juga bisa mengutarakan isi hatimu, membeberkan pengalaman hidupmu. Ya? Siapa tahu aku bisa memberimu petunjuk yang berguna. Ayo, kamu Gundul, Gandu. Baik, Kek. Kakek bisa berjalan sendiri? Masih kuat berjalan sendiri? Atau mau saya papa? Kalau hanya mau balapan lari sama kamu, aku masih berani, Gandu. Mau coba? Goa itu letaknya di sebuah kaki bukit. Tidak seberapa luas, namun jika dibersihkan, cukup untuk berbaring 3 orang dewasa. Risang Janaka segera menceritakan pengalaman hidupnya, khususnya mengenai hubungannya dengan Ratna Lumbini yang berakhir dengan suasana sangat menyedihkan serta mencekam perasaannya. Si kakek misterius yang tidak mau menyebutkan namanya mendengarkan segala tutur kata Risang Janaka dengan penuh seksama. Sebenarnya yang cinta setengah mati Ratna Lumbini, Kek. Kakang Janaka rupanya kurang suka sama gadis itu. Walaupun cantik dan putri seorang pejabat kerajaan yang kaya. Akhirnya, ya, begitulah. Sekarang Kakang Janaka sedang kebingungan. Kalau tidak kuhibur, pasti dia sudah bunuh diri, Kek. Gandu, kamu ini bicara apa? Ya, ngomong sebenarnya, Kang. Ya kan, Kakang Janaka sudah pernah putus asa, lalu mau bunuh diri. Iya kan? Begini, Kek. Sebenarnya saya mempunyai beberapa pertanyaan yang sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa gadis-gadis cantik selalu mengejar-ngejar saya? Padahal banyak pemuda lain yang juga berwajah tampan. Tapi mengapa harus saya yang diburu dan dikejar-kejar? Bahkan banyak yang sampai tergila-gila, Kek. Itulah sebabnya Kakang Janaka mendapat sebutan Dewa Pemikat Sukma. Aku sama sekali tidak merasa bangga mendapat sebutan seperti itu, Kek. Justru sebutan itu seringkali membuatku bernasib sial. Seringkali saya harus menghadapi perkara perempuan yang gawat. Seringkali saya mendapat ancaman dari orang tua maupun sanak kerabatnya. Saya benar-benar sudah muak, Kek. Saya ingin mencopot sebutan itu. Saya ingin mencapakan julukan itu, Kek. Saya banyak dirugikan karena sebutan maupun julukan yang memuakan itu. Kemudian, pertanyaan yang kedua, Kek. Mengapa setiap kali saya berhubungan dengan perempuan selalu saja bernasib sial? Contohnya, Ratna Lumbini yang baru saja saya ceritakan pada kakek. Gadis itu terpaksa mati sia-sia, Kek. Dan semua itu gara-gara hubungan denganku. Pertanyaan yang ketiga, apakah semua ini ada hubungannya dengan masalah karma? Barangkali kakek bisa sedikit memberikan penjelasannya padaku. Terutama pertanyaan yang ketiga, apakah semua ini ada hubungannya dengan hukum karma? Kalau ada, mengapa karma yang kujalankan begitu buruk, Kek? Begitu gelap dan hitam, dan begitu kotor, serta tidak senonoh. Mengapa, Kek? Begini Risang Janaka.
Apa yang kamu alami bukan saja hanya ada hubungannya dengan karma, melainkan setiap manusia hidup hanya sekedar menjalankan karma belaka. Tak ada yang lain kecuali karma. Mungkin dalam kehidupan yang lalu, kamu telah melakukan suatu perbuatan sehingga hasilnya harus kamu tuai sekarang pada zaman di mana kamu hidup ini. Ya, tak ada seorang pun bisa lolos dari hukum karma. Semua manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan maupun hewan, baik yang kecil atau yang besar, baik tumbuhan perdu Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan Anda ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.